Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk seluruh keluarga Zion Altar yang saya kasih, dan bahkan untuk seluruh penonton setia Morning Worship. Bersyukur kita semua tetap ada pada saat hari ini, dan kita semua ada di penghujung tahun 2022, itu semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan satu renungan, saya beri judul yaitu Livestock of Nam. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang ya di akhir-akhir ini ya banyak dari kita sedang disibukkan untuk evaluasi ya, pembukuan ya, atau istilahnya audit stock of Nam, untuk ya kita mengecek kembali ya apakah seluruh ya transaksi kita ya untuk pekerjaan kita semua aman ya, stabil untuk kita pastinya ya dapat melewati tahun 2023 ke depan dengan aman. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang ya untuk kita melakukan stock of Nam atau audit itu saat ini sangat penting ya untuk kita boleh ya membalanskan materi kita. Ya. Tetapi ketika saya renungkan juga Bapak Ibu Saudara, ada satu hal juga yang lebih penting lagi yang juga kita harus coba balancekan ya di tahun ini. Apakah itu? Yaitu kita harus evaluasi kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saya mencoba kembali membaca ayat tahunan saya di tahun 2022 ini, saya akan bacakan yaitu di dalam Yeremia 17 ayat 10. Dikatakan sebagai berikut. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Bapak Ibu Saudara, ketika saya merenungkan ayat ini, saya juga teringat juga bahwa Tuhan pun ya ingin hidup kita, bahkan yang terutama yaitu hati kita, itu juga harus balance Bapak Ibu Saudara. Karena apa dikatakan? Tuhan itu menyelidiki hati. Dan tujuannya untuk apa? Yaitu untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya.
Bahkan di dalam bahasa Inggris itu dikatakan Tuhan akan memberikan reward. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukankah ini hal yang sama ya untuk kita mengecek kembali ya baik materi kita supaya kita lihat apakah reward yang kita dapatkan itu sudah balance dan memang kita akan mendapat keuntungan dari apa yang kita sudah lakukan di tahun kemarin. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hati kita Tuhan juga ingin memberikan reward. Tapi kita harus tahu oleh sebab itu bahwa kita harus kembali ya untuk menguji apakah hati kita sudah benar di tahun ini. Apakah kita sudah melewatinya dengan baik atau mungkin masih banyak dalam diri kita yang mungkin kita lewati, ternyata hati kita masih belum baik, yang memang bisa menjadi alasan banyak reward dari Tuhan yang masih belum kita terima. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya ingin memberikan hanya sedikit kembali evaluasi juga, bahwa hati yang bagaimana yang harus kita cek ya. Kita harus tahu bahwa hati yang harus kita cek adalah hati yang benar. Ingat Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi tahun depan, kita harus tahu bahwa keadaan itu tidak semakin baik Bapak Ibu Saudara. Ya, dikatakan kita bisa melihat di Matius 24 dan Markus 13, semua ini adalah penggenapan yang kita lihat sekarang yang ada di dunia ini. Salah satunya adalah terjadinya perang, ya. Nanti kita juga tidak tahu ya apa yang akan terjadi di tahun depan dengan desas-desus yang banyak kita kali dengar, ya, akan lebih lagi ada kesulitan. Tetapi ingat juga Bapak Ibu Saudara bahwa jaminan kita di tahun depan bukan materi, tetapi kebenaran kita yang akan menjamin kehidupan kita. Kita lihat di dalam Amsal 11:4 jelas dikatakan bahwa pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu mari kita kembali mengecek apakah hati kita sudah benar atau masih banyakkah hati kita yang harus kita perjuangkan untuk kita hidup dalam kebenaran. Karena apa? Kebenaran ini akan menjamin kita di tahun-tahun ke depan yang tidak pasti. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, apabila kita merasa bersama-sama di akhir tahun ini kita masih harus mengejar kebenaran itu, mari saya mengajak ya untuk kita bersama-sama mencari kebenaran itu. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Yaitu carilah Tuhan sebagai jalan dan kebenaran dan hidup, seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Dan saya percaya bagaimana kebenaran itu kita dapat, yaitu melalui doa dan firman Tuhan. Tidak kebetulan di akhir tahun ini Bapak Gembala kita juga ya menghimbau untuk kita berdoa bersama ya. Kita berpartisipasi dalam bulan doa yang dikumandangkan oleh Bapak Gembala. Saya percaya ini bukan kebetulan, tapi ini adalah satu bekal kita untuk kita mencari kebenaran itu dengan sungguh-sungguh, sehingga kita boleh mendapatkan kebenaran itu menjadi modal kita menghadapi tahun depan. Puji Tuhan. Dan yang kedua, kita mau merenungkan hati yang bagaimana yang juga kita harus persiapkan, kita evaluasi untuk ke depan, yaitu yang kedua, hati untuk jiwa-jiwa. Nah, mengapa hati untuk jiwa-jiwa ini penting Bapak Ibu Saudara? Ketika kita baca kembali di dalam Matius 25 ayat 44 sampai 45, lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dari ayat ini jelas dikatakan bahwa Tuhan itu
mencari jiwa-jiwa. Tuhan tidak hanya mencari hidup kita masing-masing, kebenaran kita masing-masing, tetapi Tuhan merindukan jiwa-jiwa untuk boleh kita juga selamatkan. Nah, ini menjadi satu pertanyaan kita Bapak Ibu Saudara. Sudah berapa banyakkah jiwa-jiwa yang boleh kita berkati di tahun ini? Atau masihkah kita banyak mementingkan diri sendiri, atau malah kita mulai bergesekan satu dengan yang lain? Ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa di tahun depan kita masih perlu kemurahan Tuhan untuk menjadi berkat kita, menjadi modal kita menghadapi tahun depan. Tapi syaratnya hanya satu, yaitu di dalam Mazmur 133 jelas dikatakan, sungguh alangkah baiknya bila kita hidup diam bersama dengan rukun, karena kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah Bapak Ibu Saudara, mari oleh sebab itu jangan lupa, hati untuk jiwa-jiwa itu adalah hati yang juga Tuhan inginkan agar kita boleh hidup dengan rukun, dan Tuhan akan memberkati kita juga di tahun-tahun depan. Sebab itu, marilah Bapak Ibu Saudara, periksa kembali livestock opnam diri kita masing-masing, agar kita dapat hidup menjadi umat-umat yang berkemenangan dalam Tuhan untuk menyambut tahun 2023 ke depan. Puji Tuhan, mari kita akhiri renungan ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kembali merenungkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, seluruh kehidupan kami Tuhan masih memberikan kemurahan, dan oleh sebab itu biar kami kembali mengevaluasi kehidupan kami Tuhan. Bila masih banyak Tuhan yang harus kami perbaiki, biar Tuhan sendiri yang menyertai dan Tuhan yang mengingatkan kami kembali untuk kami Tuhan boleh diubahkan, dan Tuhan Kau memberikan kembali Tuhan pengampunan-Mu, dan bahkan juga kekuatan untuk kami boleh Tuhan menghadapi tahun 2023 ke depan menjadi berkat yang lebih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu, dan biarlah Tuhan yang menyertai dan memimpin kehidupan kami. Roh Kudus memimpin langkah kami sepanjang hari ini, dan kami serahkan seluruhnya Tuhan kehidupan kami di akhir tahun ini dan bahkan sampai tahun depan hanya dalam pimpinan Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.